wilayah yang khusus iku aqwa luwih kuat minal wilayati al-amati saking wilayah yang umum. Mak ini berhubungan dengan pemerintahan ini. Sesuatu wilayah kekuasaan yang khusus ini lebih lebih berkuasa dibandingkan wilayah yang umum. Contoh, saya berikan contoh. Ada rukun tangga, ketua RT. Terus di atasnya RT ada rukun warga. Kira-kira ini yang lebih berkuasa terhadap warganya RT itu RT atau RW? RT. Karena dia lebih khusus. RW kan umum, yang membawa RT itu tidak berkuasa dengan warga. Dia cuma berkuasa dengan RT. Begitu juga dalam masalah. Nanti kita tarik ke dalam masalah keagamaan atau apa ini? Ini masalahnya ini hukum apa? Jadi poin ketelur loh bisa nanti apa? Hukum tata negara ini. Telur betul. Hukum tata negara. Mulai apa? Tidak bisa sulit ditarik ke masalah ranah fikih ibadah sulit. Ini fikih pemerintahan, siasat, politik. Lewat ya. Gak seneng politik kan nih? Seneng ngaji. Seneng politik yo. Hanya orang kalau dalam bidang politik itu harus berhati-hati. Ya kadang ada yang mengatakan bahwa politik itu kadang-kadang gudangnya orang yang licik. Ilmu politik Islam enak kan? Enak. Kudunya politikus kayak ya kudunya lulus politik Islam saya ya Islam. Siasat. Politik Islam itu digunakan ketika pemerintahannya rata-rata Islam. Namun kalau pemerintahannya Belanda ini ya politik Islam nggak masuk. Dasarnya kan mesti. Iya. Politik. Jadinya politik dengan Islam. Pelajaran. Siasat Islam ya. Soalnya kan politik kan menurut kamus besar kan menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Itu kalau politik secara umum. Tapi ketika kita melihat di Islam pun, ya sebenarnya Islam itu politiknya tidak menghalalkan segala cara. Dia harus untung kanan kiri, maksudnya semua pihak harus diuntungkan. Tapi dalam prakteknya tidak begitu. Justru kehancuran Islam, khalifah Islam itu disebabkan karena politik. Kayak Hasan Hussein dipateni ini kan bukan karena masalah agama. Ini masalah politik. Usman politik. Kekuasaan. Kekuasaan Ali, kekuasaan. Ali Usman. Mulai ke Usman ya. Mulai dari Usman. Ini kekuasaan, masalah perebutan kekuasaan. Bukan masalah keagamaan. Lanjut 33 lagi so. La ibrota bidonil al-bayina khatahu. Ini ya hukum pengadilan. Tidak ada suatu ibarat atau suatu tumpuan kepada sesuatu yang terang-terang hal itu salah. Maksudnya begini, ketika ada suatu hakim itu memutuskan suatu perkara. Nah, ketika diteliti, maka perkara itu ternyata salah. Hasil keputusannya salah. Oleh karena itu, maka keputusan hakim yang salah itu tidak bisa digunakan untuk kasus yang sama karena terbukti salah. Begitu juga ketika ada pengambilan hukum fikih, yang mana pengambilan hukum itu anunya salah, apa sendiri patokannya salah, artinya itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan.
Biasanya ya Allah, ya begitulah. Kadang-kadang ada yang kelompok-kelompok politik tertentu dia memelintir ayat untuk menjatuhkan kekuasaan orang lain. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan. Wah, berarti anu ini ayatnya ini. Enggak, ada dulu. Saya lupa namanya siapa. Ketika mengambil surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, ini dikaitkan dengan nama Jokowi. Bobiel ingatnya akhirnya cocok bahwa nomor ayat segini, jumlah ayat segini, ini cocok dengan sifat-sifat atau jumlah huruf namanya Jokowi. Nah, berarti kalau begitu ini maknanya rivalnya. Jadi Jokowi ini orangnya Mutaffifin orang yang curang dalam timbangan maksudnya. Berarti politiknya curang kan, Nah, ini menurut saya ini salah. Itu tidak bisa jadikan patokan. Contoh seperti itu. Kita tidak menyebut nama. Yang penting saya pernah mendengar hal itu. Ini bisa jelas keliru. Ini jenisnya otak atik matok tapi keliru. Berarti ya otak atik orang matok. Ada orang matok. Cocok tapi ramatok. Yang ketiga 4, al istighalu utawi sibuk bi ghairi maksudin, kelawan tanpa maksud atau tanpa tujuan. Yang pertama iku iradul anil maksudi, sudah berpaling dari maksudnya. Contoh, ketika orang menghukumi istrinya talak, wes tak pegat, berarti kan talak satu. Nah, ketika talak satu itu, ini suami belum mengatakan saya rujuk, tapi bener moro. Lalu disebut yang penting moro. Ini berarti iradu dighairi anil maksudi. Maksud dari tujuan pertama ditalak tadi sudah hilang karena dia tidak memenuhi unsur talak. Harusnya talak kan tidak bertemu sama sekali. Ketika bertemu seperti itu berarti ya otomatis rujuk kembali. Talak siji ya. Talak luntur. Bukan luntur, talaknya kan hilang satu nih. Tanpa dilafalkan, wis hilang dhewe. Karena itu kadang-kadang gelagat seseorang ini lebih kuat dibandingkan mulut, ya kan? Gelagat seseorang ini kadang-kadang lebih kuat dibandingkan mulutnya. Ada orang yang gelagatnya, yang mulutnya katanya tidak, namun gelagatnya dia mencerminkan iya. Nah, ini yang dianut ke gelagat. Kalau mulut kan nggak bisa berbohong. Nah, kalau gelagat itu kadang mencerminkan isi hati. Ini saya contohkan untuk nyawa di masalah remaja. Program sakit gah. Talak siji ki mau si istri ki mau oleh disentuh, Bos. Ya tidak boleh kalau sebelum Itu rujuk. dikatakan sudah talak satu. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kecuali rujuk. Kecuali Tidak. harus rujuk dulu, Ah. baru bisa disentuh. Tapi rujuknya tidak perlu dengan perkataan. Ada dua macam. Ada Cuma kan kinayah. tidak perlu perkataan. Ini namanya kinayah. Rujuk kinayah itu dia ditujukan dengan gelagat. Gelagat Perbuatan lah. perbuatan. Jadi talak ini mana kecil ada yang besar? Rujuk sih. Ada. Talak siji. Talak besar itu talak 3. Talak kecil 1, 2. Kenapa dikatakan talak kecil? Karena boleh kembali
sebelum masa iddah, ya sebelum masa iddahnya habis tanpa akan nikah kembali, makan talak kecil. Talak itu dua. harus rujuk kembali itu harus rujuk. Talak 2 ijab Harus lagi. dinikahkan lagi kalau 3. Kalau tiga, Kalau 1 2 kuwi di iso dikecilkan di khofifnya tuh ada kata-kata lafaz istighfar itu bisa wis ngesakne kok piye? oh tidak, talak Nggak itu talak nih. sahnya harus bilang saya rujuk lagi. Harus mengatakan si suami harus mengatakan si istri aku Ingin meneh. rujuk. Iya, toh aku masih sayang kamu. Berarti ora sah dadak ngundang imame. Tidak usah. Itu kan masih 1 2 kan? Hmm. Nah, masih Lah lek ketelu jarine kudu rabine. kalau 3 Kalau talak tiga namanya talak kubro, talak besar. Ini harus akad nikah yang baru. Tapi harus nikah dulu. Oh iya, Lah lek sing kedua kita yang biyen iki akadne. begini. Lek lewati masa iddah. Loh, itu namanya bukan talak. Talak itu ketika melewati masa iddah, ini bukan rujuk. Berarti pernikahan sudah batal, tidak ada pernikahan lagi. Oleh karena itu dia harus akan nikah yang baru. Ikut kelas 1 tak loro Nah, tetep. si loro tetap. Terus Kenapa? idane saiki kelas 1 tak loro apa? Maksudnya? Perbedaannya. Oh, perbedaan. Aku Perbedaan telah cuma perbedaan kesempatan. Begini, bicara perbedaan yang signifikan. Dibaleni lah, baleni nek. Wih, bapak kita aman ya. Iya, gak apa. Talak siji. Aku kata yo Kak. Ini sebelum masa iddah 3 bulan 10 hari lah. Istilahkan begitu lah, 3 kali masa haid lah. Iya. Hanya 10 hari 100 hari lah. Sebelum 100 hari, suami minta rujuk kembali baik dengan gelagat ataupun dengan perkataan. Oke. Berarti dia tidak perlu akan nikah baru. Oke. Nah, ketika dia kembalinya setelah 100 hari, Setelah maka dia harus dengan akad lagi. baru. Iki talak siji. Talak siji. Oke. Ya. Dan sebelum masa iddah perempuan ini habis, perempuan tidak boleh menikah Lagi. lagi. Kenapa? Sopo ngerti bojone Mbak Tete. Nah, aku ngerti matang barang. Ya, boleh ngeteng-ngeteng barang. Nah, setelah rujuk lagi 1 seret. Kok cekcok pegat nih, tadi talak kedua. Talak kedua sistemnya bukan sama seperti talak pertama. Jadi talak siji minggu pisan tok. Maksudnya Biasa bolak-balik. Ya bisa. Talak siji terus rujuk. Rong tahun kas talak neh. apa talak loro. Talak siji. Nah, dia bojone liya. Oke, iya. Bojone panggang ya. Oke. Nah, engko balik nih. Sebelum masa iddah balik. Belum masa iddah. Nah, loro. Nanti kan kesempatannya kurang 1. Nah. Nyawa entek, wis entek nyawa iki. Wah, habis. Talak 2 itu nyawa sudah habis. Talak 3 itu tidak terhitung talak. Dia terhitung bercerai, terhitung bercerai selamanya sebenarnya. Karena harus akan nikah yang baru. Talak telu. Talak telu. Jebret. Jebret. Setelah masa iddah, ujungnya sebelum masa iddah balik tidak masalah. Tidak masalah. Tapi sudah habis nyawa habis ya. Nyawa nentek. Nah, setelah masa iddah, bojo pengen balik, oh enggak bisa. Ini perempuan harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah harus berkumpul 1 kali. Dan dengan rasa cinta, rasa dipaksa. Sebenarnya tidak boleh dipaksa. Namun kalau untuk mengesahkan saja boleh, tapi haram. Haram. Tidak boleh dipaksa. Dan laki-laki ini juga harus menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah juga bersetubuh. Lalu ketika hal itu terjadi, kok mungkin pegatan, pengen rabi nih, berarti nyawane talak balik telu. Kembali lagi. Begitu pula ketika kita menalak 1 istri, talak 1, oke? Terus setelah itu, setelah masa iddah, kita balik, kan otomatis akan nikah baru. Maka talaknya kembali 3. Oh iya. Kembali. Pokoknya melebih talak antara sisi kalau mau lebih masa iddah harus akad baru. Oke. Tapi balik nyawane tadi telu. Lalu enak sing langsung
Hais, pokoknya soal anu iki saking gelo karamu tak talak dulu langsung. Dulu waktu Abu Bakar, Umar, Abu Bakar disahkan talak 3 langsung tuh boleh. Namun ketika masa Umar, talak 3-nya dihitung talak 1. Karena hal ini ketika talak 3 langsung dihitung langsung talak 3 Ngadean rondo. akan rondo. Makanya walaupun bilang talak 3 tetap dihitung talak 1 sekarang. Tak talak 8 ini. Kan berarti orang yang memperbarui akad nikah Ya. 15 kali ya. Ini dalam Salah bilangan kali aja. harusnya yo Mas, berarti sepakat talak 100 yo. Pangkat Pangkat, kaya Mas. rabi meneh ngono ya. Memperbarui akad nikah itu tidak ada. Enggak ada. Nikah lagi, maksudnya kan Sampai Akad baru mau lho. kalau yang sing sampean maksud kaya wong Jawa-Jawa 5 tahun pisan akad, Memperbarui. ayo bukan, ndak ada dalam Islam, ndak ada. jadi itu. akad Bangun nikah. Jadi Bangun. nikah. akad baru itu masalahnya nomor 1 mergo talak. Lah iya kan? Iya lah, gak enak liyo sampai tidak talak. ada. Kayak bangun Enggak akad kan Mas gak enak. rujuk itu. Lek sama Iya, rabine kuwi ya berarti yo Yo, ngene makanya- Mas kawin neh. Kalau sebelum masa idahnya Gak perlu akad. tidak masalah. Kalau sudah habis. Tapi nikah lagi. Lah yo, berarti Lah, kayak mengulang seperti Iya, seperti dulu. Ngono lho.